Allah, baru tahu, baru sudah insya Allah. Udah ngomong ibu-ibu bapaknya diam aja. Oh, ini Di masalah Antos tadi Pak, mana ini belum masuk Bapak. udah masuk tadi. Aduh ampun. Ya, sorry, aduh ampun. Ya. Pak Ade, kemarin kita membahas ini ya, membahas tentang lingkungan pemasaran ya, Betul. lingkungan makro mikro ya. Ya. Nah kita bahas kemarin kan ini ya. Aduh, kok saya salah masuk tadi udah banyak bisa di situ, Oh, malah bapak ibunya diam aja salah masuk. iya. Aduh. Aduh, kemarin ini ya yang dibahas ya, ini lingkungan makronya, Ya. ini lingkungan mikro ya. Oke, baik ya. Nah, stop. Sebentar juga saya harus, soalnya yang dikirim sama Pak Pen. Ini 29A ya? Betul Pak. Oh, tadi saya kenapa klik yang mana tadi saya apa 30 gitu ya? 29B mungkin Pak. Oh. 9B ya. Tapi kan Bapak ini semester 2 ya, Pak? Ya. Semester 2. Tadi itu harus masih semester 1. Oh, 30. 30 gitu ya. Ya Allah. Udah salah masuk. Udah banyak masuk saya. Baik ya. Nah, kita lanjut ya Pak ya. Kita lanjut. Yang kemarin sudah dibicarakan dengan Dr. Dewi ya. Dr. Dewi membahas tentang pemasaran bahkan sampai pada marketing mixnya ya. Ya. Nah, tapi kita akan mulai sambil belajar dari mana munculnya marketing mix. Nah, ya, tentunya kita akan bahas ini ya. Tentang marketing strategi. Nah, apa itu marketing strategi? Kita lihat di sini ya, Pak Ibu. Nah, tentunya kita ini pengertian ya. Pengertian strategi pemasaran itu ini ya, dari ini adalah sebuah keseluruhan program perusahaan untuk menentukan target pasar ya. Jadi menentukan target pasar dan memuaskan konsumen melalui kombinasi elemen bauran pemasaran yang 7P: product, price, place, promotion, people, physical brand, dan proses. Ya, nah ini jadi kalau gitu strategi pemasaran itu merupakan gabungan ya dari strategi dari target market dan bauran pemasaran, atau dari strategi pasar dan strategi bauran pemasaran. Pendapat kedua merupakan logika pemasaran di mana unit bisnis berharap menciptakan nilai dan mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Sementara dari McCarthy, jadi strategi pemasaran itu merupakan formulasi yang harus diorientasikan kepada bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan ya, kepuasan pasien. Strategi Atos bisa menciptakan itu ya, menciptakan kepuasan pasien. Nah, jadi intinya adalah kepada kepuasan kalau dari McCarthy. McCarthy ini itu yang menciptakan bauran pemasaran. Marketing mix adalah konsep dari McCarthy. Nah, selanjutnya dari Coach dan Coach ini berargumentasi bahwa ini mulai dari pengembangan ya, pengembangan strategi pemasaran ya di sini. Nah, dalam proses pengembangan itu ada beberapa langkah, diantaranya adalah pertama mengidentifikasi peluang, ya, mengidentifikasi kesempatan daripada pemasaran. Kemudian dari peluang itu harus menjadi pasar sasaran.
ya menjadi pasar sasaran atau target market ya begitu. Di mana perusahaan akan mencurahkan seluruh aktivitas pemasarannya secara langsung kepada target market. Ya, nah ini tentang dari Boyd Aaron. Jadi Boyd Aaron itu mengidentifikasi peluang, menentukan pasar sasaran. Tapi bagaimana menentukan pasar sasaran? Nah, kita ingin lihat nanti ya. Berikutnya dari Jackman dan di Amico menegaskan bahwa ini lebih lengkap lagi. Pertama langkahnya adalah kita harus identifikasi peluang, sama dengan yang barusan ya, peluang. Setelah mengidentifikasi peluang itu, kalau peluang itu kan banyak sekali, kebutuhan akan kesehatan banyak sekali ya, dari masyarakat kesehatan apa saja. Misalkan kalau kita tetapkan katakanlah informasi dari konsultan studi kelayakan untuk tipe C ini katanya 5 km keliling, itu target marketnya. Pasar sasarannya adalah masyarakat dengan kepadatan tertentu di kota begitu ya, dengan kepadatan tertentu, maka menjadi target marketnya adalah di 5 km keliling begitu ya, ataupun sekitar 5 km lah. Itu ada target dari rumah sakit tipe C. Tipe B lebih luas lagi. Tipe B lebih luas lagi. Apalagi lebih luas lagi. Nah, seperti ya, nah seperti itu. Nah itu setelah itu kita akan apa? Setelah menentukan pasar sasaran, merencanakan strategi bauran, ya, bauran pemasaran ya, yang akan memuaskan kebutuhan dan keinginan. Ya, di sini berarti bagaimana pasar sasaran yang kita tuju tadi ya, itu harus bisa dikatakanlah dimanfaatkan begitu ya, dengan rancangan-rancangan bauran pemasaran yang ya. Nah, apa saja tuh bauran pemasaran tuh yang sudah dibicarakan oleh Bu Dewi ya, yaitu 7P tadi begitu ya. Nah itu Pak Ibu ya, konsepnya seperti itu. Nah jadi mulai pertama langkah-langkahnya kita harus melakukan analisis situasi ya, analisis situasi pemasarannya. Nah di sini Kraven berpendapat bahwa langkah kedua di samping menganalisis segmen pasar dan memilih pasar sasaran adalah sangat penting perusahaan untuk menentukan positioningnya ya. Nah, seperti itu. Lalu ada marketing mix yang kita bahas. Nah, kalau kita gambarkan secara lengkap seperti ini, ya, Bapak Ibu ya, di sini ada rumah sakit, ada customer, dalam hal ini pasien ya, pelanggan atau customer begitu ya. Sebentar Pak Ibu. Jadi yang kita gambarkan dalam sistem pemasaran itu di sini ada lingkungan makro ya, teknologi, ada budaya, politik, regulasi, ada ekonomi, kan? Seperti itu. Ini lingkungan makro yang akan mempengaruhi pada customer, pada pelanggan ya. Ada juga lingkungan kompetitor, ya. Lingkungan ada kompetitor, ada center, ini supplier maksudnya, tapi ada komplementer ya, ada kompetitor, ada komplementer, pelengkap, melengkapi jasa daripada rumah sakit, melengkapi jasa rumah sakit ya. Bukan begitu. Ada perkedelnya, Seduk yang di sadar yang tutup kayak apa? Ya, nah begitu. Kita lihat ya, Pak. Nice, so masih buka gak? Ibu tolong di mute dulu ya. Ya, nah gini ya. Jadi ini adalah sebuah sistem ya. Ada rumah sakit, ada komputer rumah sakit, ada juga customer, maksudnya pasien di sini ya. Nah,
Hanya mungkin kalau di jasa channel ini tidak seperti halnya di barang ya. Bisa saja channelnya adalah dokter, bisa saja channelnya adalah karyawan ya, channel untuk bisa mencari, katakanlah mengkomunikasikan pasien ya, kepada pasien dari channel ini. Kalau di barang kan jelas channelnya itu para pedagang eceran, pedagang besar begitu ya. Nah, kalau di rumah sakit komplementer nih apa nih? Pelengkap rumah sakit kira-kira apa nih biasanya, Pak? Kalau pelengkap yang melengkapi jasa rumah sakit, kalau di rumah sakit tidak ada, apa misalkan? Gizi mungkin. Apa? Gizi dari gizi. Bahan baku. Gizi dari mana gizinya? Ini berarti ini di luar rumah sakit. Iya, di luar. Lembaga apa? Lembaga gizi maksudnya? Maksudnya pemasok barang kebutuhan gizi gitu maksudnya. Kan ada di sini supplier. Ya. Jadi kalau di sini itu biasanya kalau di rumah sakit tidak ada laboratorium, Pak. Lab ya, laboratorium yang melengkapi jasa rumah sakit ya. Kan misalkan silakan Anda periksa di lab ya, di lab. Kalau rumah sakit di rumah sakit tidak ada ya, periksa di lab, nanti datang lagi ke rumah sakit, hasil labnya bagaimana diperiksa oleh dokter gitu kan ya. Ini melengkapi jasa rumah sakit kepada customer ya. Kalaupun lab udah dijelaskan oleh pihak lab, tapi kan dokter dari rumah sakit lebih lebih punya kompetensi saya pikir ya, karena ini berhubungan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya, sehingga ini merupakan melengkapi daripada jasa rumah sakit melalui informasi dari lab itu ya. Nah, ini sistem ini ya. Nah, apakah ini akan mempengaruhi hubungan rumah sakit dengan customer? Pasti ya, pasti ada begitu ya, selalu ada. Misalkan contoh begini, sekarang masalah regulasi, contoh aja regulasi sekarang ya Pak ya, regulasi contoh sekarang. Misalkan contoh sederhana yang saya peroleh dari ini, sekarang dokter umum gigi ya, dokter gigi umum maksudnya, dokter bukan spesialis, tidak boleh memeriksa, tidak boleh memeriksa pasien BPJS. Betul sekarang ada peraturan pemerintah begitu, Bapak Ibu? Ada ya? Enggak. Ya, saya dapat dari dokter yang ada di RSKGM, yang ada di Jalan Riau, ya, itu sehingga yang memeriksa, karena syaratnya begitu, yang memeriksa pasien BPJS itu harus dokter spesialis. Nah, begitu ya. Tapi kalau yang non BPJS bisa, sehingga dokter umum yang belum spesialis itu dalam tanda kutip banyak yang menganggur begitu ya. Nah, seperti itu. Sementara dokter spesialis kan terbatas, hingga banyak pasien yang tidak terlayani secara baik karena bertumpuk ya begitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Image daripada rumah sakit itu menjadi kurang bagus di mata konsumen ya, karena apa? Lambat atau lama gitu kan untuk dapat giliran gitu ya, nunggu lama gitu karena dokter spesialisnya ya tidak sebanyak dokter umum kan begitu. Akibatnya jadi ada gangguan. Karena apa? Karena ada regulasi gitu kan. Apalagi misalkan ada teknologi, ada alam yang mengganggu ya. Nah, seperti itu. Jadi sepertinya tidak mengganggu, tapi kenyataannya mengganggu begitu ya. Gitu. Oke Pak Ibu ya. Nah, ini yang digambarkan seperti ini yang kita sudah bahas kemarin ya. Nah, kita lanjut analisis situasi. Saya pikir ini sudah ya, nggak usah saya sesuaikan lagi ya. Nah, itu untuk nanti apa Ibu kesini arahnya ya, mengidentifikasi arahnya ya. Mengidentifikasi pasar sasaran, nanti akan menentukan strategi pemasaran dan menyusun program pemasaran. Di sini Pak Ibu ya, nanti sampai ke sini ini arahnya.
targetnya, menyusun program pemasaran. Nah, program pemasaran itu diantara adalah marketing mix itu yang kemarin udah Ibu Dewi susun. Namun kita akan mencoba dari proses ya, proses menyusun tentang tentang strategi pemasaran ya. Tidak, kalau kemarin kan konsepnya ada. Coba sekarang praktekkan tentang bagaimana asal mula dibuatnya bauran pemasaran ya. Nah seperti itu gitu Bu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ini kan sudah ya analisis lingkungan kemarin sudah kita bahas. Nah sekarang tapi kita akan menentukan ini Bapak Ibu ya, kita akan masuk ke bagaimana ini dikaji ya secara lebih mendalam dari aspek opportunity, rate, strength dan weakness-nya ya. Dari sini ini sudah kemudian dibahas Pak ya. Pak Ade sudah ya Pak Ade ini? Sudah. Nah, sekarang ke sini Pak. Nah, gitu Pak ya. Nah, jadi di sini digambarkan seperti ini ya. Jadi kita misalkan begini ya. Dari data-data ini ya, ini kan datanya data eksternal Pak ya. Nah, ini data eksternal yaitu data ini Pak ya. Sorry. Oh, maaf. Oh, kita contohkan ke sini saja lah ya, Pak Ibu contohkan ke sini ya. Kita contohkan ke sini. Kalau tadi ini kasus rumah sakit ya, RS rumah sakit, tapi ini adalah tanggaplah ini juga sama lah ini ya. Nah, misalnya gini Pak Ibu ya. Ini kelihatan ya, Pak Ade kelihatan ya. Terlihat. Jadi Pak Ibu harus mencoba untuk kalau membuat strategi pemasaran itu menganalisa ini ya. Menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi. Kenapa menganalisa ini? Karena ini bagian dari lingkungan makro ya. Tingkat bunga, lingkungan makro, teknologi ya, pemasok ya, ini masih di makro. Masyarakat, geografis, kebijakan pemerintah, ini masih di makro ya. Nah, ini masih di makro begitu ya. Tapi ini untuk peluang. Lalu untuk ancamannya ada di inflasi, di pesaing, sosial budaya, alam dan pendapat masyarakat ya. Nah, ini ada di ancaman. Dimisalkan demikian ya. Dimisalkan demikian gitu. Itu untuk lingkungan eksternalnya begitu ya. Di peluang dan di ancaman. Ya, sementara di internal itu adalah ini. Nah, misalkan kinerja dokter, kualitas jasanya, citra rumah sakit ya, citra laboratoriumnya, proses jasa ya, tarif saingnya ya, jumlah dokternya, pengalaman ya, reputasi dan lain-lain. Dimisahkan ini gitu Pak ya, dimisahkan ini hasilnya. Maka nanti kita akan tetapkan di istilahnya begini, menentukan strategi itu kita ini akan bermain di mana begitu ya. Posisi kita di mana dan akan bermain di mana begitu ya. Tentunya bermain berposisi di secara kondisi yang memiliki banyak peluangnya ya. Yang memiliki banyak peluang ya. Nah, nanti ini dibuat ada proses pembobotan dan peratingan nanti Pak Ibu ya, dibuat ratingnya begitu ya. Nah, kira-kira sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu, sampai sini bisa dipahami kan? Nanti saya akan berlanjut pada perhitungan. Sampai sini bisa jalan Pak Ibu ya? Ya. Oke, kalau jalan mari saya tutup ini. Kita coba alihkan ke yang lebih ini lagi ya. Sebentar kita alihkan ke sini. Nah, ini ada benar. Oke.
Nah, kelihatan nih Pak Ibu? Kelihatan ya? Lihat, terlihat. Baik, nah jadi nanti dimisalkan, diasumsikan lah katakan ya, diasumsikan bahwa hasil analisis situasi ya, diasumsikan hasil analisis situasi yang dilakukan oleh kita ya dalam merancang strategi pemasaran, misalkan begini, opportunity-nya ini disepakati, opportunity-nya adalah ini Pak Ibu ya. Diasumsikan apa tuh? Pendapatan masyarakat, perkembangan penduduk, pendidikan masyarakat, persaingan, kesadaran dan lingkungan masyarakat. Misalkan ini hasil pengamatan terhadap lingkungan eksternal berupa opportunity. Lalu di treatnya apa? Treatnya adalah ini, ya diasumsikan ini, ya diasumsikan ini, oke ya. Nah diasumsikan ini, ada potensi persaingan, pemasok obat, daya beli masyarakat, kebiasaan masyarakat, regulasi baru dan teknologi perekasan medis. Diasumsikan itu, ya, Bapak Ibu. Itu di eksternal. Sekarang gimana di internalnya? Di internalnya kita lihat ini, ya. Di internalnya diasumsikan ini, Pak Ibu. Ya, ini adalah diferensiasi pelayanan, citra, jenis jasa utama, diferensiasi tarif, komunikasi dan lain ya. Ini menjadi kekuatan, menjadi strength ya, menjadi strength gitu. Lalu di weakness-nya apa? Ini weakness-nya, ya, weakness-nya itu, ya, weakness-nya itu ya, apa itu? Ya, nah, ini ya diasumsikan ini kan dikatakan asumsi, ya, bahwa tempatnya, ruangannya, WC pasien, proses pemeriksaan, tenaga medis pelayanan ini adalah kelemahan-kelemahan yang miliki, misalkan begitu. Jadi ini hanya 6, padahal harusnya mungkin lebih banyak dari ini ya. Nah, diasumsikan begitu ya. Kita coba. Jadi nanti untuk menentukan bobot dan rating, Bapak Ibu harus membuat yang namanya kuesioner lah ya, kuesioner sederhana, di mana para perencana pemasaran ini disuruh menilai. Nah, disuruh menilai bagaimana katakanlah kualitas ya, keberadaan atau kondisi dari rumah sakitnya. Nah, kita beri angka 1 ya, kita beri angka 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9 begini ya. Jadi kita beri angka pilihan di sini ya Bapak Ibu ya. Katakanlah ini diasumsikan, jadi di situ ada nilai ya. Jadi 1, ada 2 ya, 3, 4, 5, 9. Jadi ada 9, katakanlah 9 pilihan yang silakan dipilih oleh kita untuk menentukan di manakah posisi atau nilai ya, nilai daripada sorry 8, 9. Nah, silahkan katakanlah kepada perencana itu kira-kira diferensiasi ya, perbedaan pelayanan kita dibanding dengan pelayanan rumah sakit lain itu kondisinya seperti apa ya. Nah,
kita bagi. Ya, di sini berarti kalau kita bagi posisi ya, kita bagi posisi itu di mana sih posisinya gitu ya. Katakanlah misalkan ini posisinya rendah gitu ya, di posisi rendah gitu ya. Ini posisi apa, tinggi gitu ya. Nah, ini posisi apa namanya, posisi sedang dan posisi tinggi gitu ya. Nah, gitu ya Bu ya. Kita asumsikan supaya ada variasi penilaian. Di sini diasumsikan adalah posisinya itu ada di apa namanya, posisi mana, 1 sampai 9 ya. Berarti kalau 1 sampai 3 ini rendah, 4 sampai 6 ini adalah netral atau cukup, 7 sampai 8 adalah bagus atau tinggi gitu ya. Nah, ternyata hasil penilaian ya, nah kalau ini yang 10 ini apa? Ini yang 10 ini diibaratkan ada responden. Yang 10 ini adalah responden yang kita tanya ya. Dari 10 responden ini ternyata responden 1 ya, ini responden 1 atau responden ini perancang ya. Responden 1 menganggap bahwa nilai atau menilai terhadap diferensiasi pelayanan itu ada di 7. Responden 2 ada di 9, berarti tinggi. Responden 3 ada di 8. Responden 4 di 7. Responden 7 di 8. Responden 8 di 9. Dan responden 10 di 4. Nah, penilaiannya begitu Pak Ibu ya. Kan beda-beda. Ya, jadi responden ini responden ya, yang hijau ini responden. Nah, begitu. Hasil penilaian menunjukkan ini sederetan ini. Nah, lalu kita ingin tahu berapa sih rata-rata menilai setiap responden? Berapa kalau dijumlahkan rata-rata ya, kita rata-ratakan saja. Ada di berapa sih diferensiasi ini ya? Citra ini ada di berapa dari 1 sampai 9 itu? Maka dari itu kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan saja, ini jumlahnya. Responden 1 itu jumlahnya. Berapa? 75 penilaiannya. Ya, 75 begitu. Tapi karena kita ingin lihat rata-rata, ya karena 10 orang, ya 7,5. Walaupun ada yang di 8, di 9, ternyata 7,5 di rata-ratakan 10 ya. Nah, benar nggak nih di rata-ratakan 7,5? Ya, Bapak Ibu pada di sini banyak begitu ya. Ini betul nggak 7,5? Iya, benar nggak ini 75? Kita coba. Benar 75 ya. Coba kalau kita ini hapus dulu. Benar nggak penilaiannya? Ya, kita coba. Benar ya. Nah, gitu. Karena 10 dirata-ratakan 7,5. 7,5 ya semuanya nih. Nah, lalu kita jumlahkan. Ini dijumlahkan ke bawah ya. Dijumlahkan ke bawah, berapa hasilnya? Hasilnya itu ada di 40,9. Ini totalnya 4,9. Lalu berapa sih bobot daripada diferensiasi? Bobot diferensiasi ada 18% dari 100%. Caranya gimana? 75 dibagi 40,9. Ini hasilnya. 75 dibagi 4, ini hasilnya. 73 dibagi 40,9, ini hasilnya. Dan terus selanjutnya. Maka inilah hasilnya 100%. Nah, jadi untuk bobotnya ini ada seperti ini ya. Jadi apa namanya, poin 1 18%, poin 2 18, poin 3 17, 4 17, 5 16, dan paling rendah adalah di 6 cuma 11%. Dijumlahkan ini menjadi 100%, jadi 1 gitu
Ini untuk bobot ya, Bapak Ibu, untuk bobot nih. Tapi sanes bobot orang Garut ya. Kalau bobot orang Garut mah hamil. Ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana rating? Nah, ratingnya kita coba lihat sama. Rating itu proses sama ratingnya. Nah, ratingnya. Rating sama ininya, materinya ya, sama materi tadi. Rating diferensiasi, rating citra, rating jenis jasa ya. Nah, intinya sama ya. Setelah dirata-ratakan ini ya, ini dijumlahkan, dirata-ratakan. Ini rata-ratanya. Karena rating peringkat tidak perlu di dibuat bobotnya. Jadi rating itu peringkatnya ya. Hanya cukup sampai di rata-rata, tidak perlu dibikin bobotnya. Di rata-ratanya adalah ratingnya ini 7,4, 7,3, 7,1 dan lain-lain. Ya. Nah, kalau 7 ada di posisi mana? 77 itu kita kembali lagi ke ini. 7 itu di posisi apa, Pak? Ini posisi apa tadi? 7,7 teh posisi tinggi ya. Bapak Ibu? Halo? Iya, tinggi. Tinggi ya. 6 itu, Pak. 6 sedang ya. 6 sedang. Berarti kalau kita lihat 6,7 ini bukan tinggi ya. Nah, ini cukup ya. Berarti itu salah. Ini cukup. Ya, itu cukup. 7 komponen di atas 7 atau 7 adalah tinggi, tapi masih di 6, 7 ini cukup. Nah, gitu Pak ya. Maka dari itu nanti kita bobot kali rating. Bobotnya 18%,4 lah ya, 3 kali 7,4. Hasilnya ini nih. Hasilnya Pak Ibu. Hasilnya ada di 1,35. Skornya 1,33. 1,26. Nah ya, kita jumlahkan saja. Maka skor untuk apa tadi ini? Skor untuk kekuatan ada di 7,12 ya, 7,12 gitu. Ya Bapak Ibu gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Silahkan dipahami sambil saya mohon izin ya, anak ya, mendengarkan adzan dulu sebentar.
Tadi itu ada yang baju berenang, main bayar. Ya ingat masih belum tadi. Saya lagi bukan buat itu buat anaknya main. Bisa sama ibu mama punya soalnya. Ya, Pak Ibu, ada pertanyaan? Silahkan dari sini untuk bisa mencapai angka ini. Bisa diikuti ya. Baik ya, kalau bisa diikuti, ini sama juga nanti untuk yang namanya apa tuh weakness ya. Nah, weakness juga sama. Weakness ini ya, dimulai dari tempat pelayanan, ruang pemeriksaan ya, kelemahan-kelemahannya begini. Sama ya, dikali ini dijumlahkan, bikin questionnaire ya, dijumlahkan ini ya, lalu berikutnya sampai ke sini. Maka untuk internal itu adalah ini kekuatannya, ini kelemahannya ya. Kekuatan dikurangi kelemahan ya. Oke, lalu sekarang bagaimana untuk eksternal? Nah, eksternal kita lihat, eksternal juga sama prinsipnya, caranya sama ya. Nah, ini eksternal itu pendapatan masyarakat ya. Ada di opportunity dan ada di trade ya. Oke, dan jumlah ini sama ya, posisinya dikalikan, jumlahkan, dirata-ratakan, maka hasilnya ini ya. Ini untuk apa namanya, peluangnya ya, dan ini untuk ancaman. Nah, gitu. Nah ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya bagaimana berikutnya ya. Jadi hasil ini dibagaimanakan untuk menentukan strategi ya, untuk menentukan strategi itu dibagaimanakan gitu. Nah ya, nah, tinggal nanti dari situ kita buat ya posisinya, kita buat di sini Pak Ibu. Mana kita di sini katakanlah ya, kita coba di sini. Misalkan kita buat di sini Pak Ibu ya. Untuk yang buat di sini ya. Ini untuk apa tuh? Peluang. Peluang ya. Ini untuk ancaman.
Ini untuk ancaman. Ini untuk kekuatan. Kekuatan. Ya. Ini untuk kelemahan. Banget tuh. Ya, nah biasanya kalau kelemahan itu biasanya ininya negatif ya, ini biasa negatif. Bentar. Ini memang biasa katanya negatif ya. Jadi ini tuh posisinya di negatif ya. Nah ini positif, negatif. Nah tadi berapa tadi Bapak Ibu? Tadi itu kalau kita lihat berapa angkanya berapa tadi? Untuk untuk eksternal 7,3 dikurangi 5,9 berarti 1,4. Ya, ini untuk 1,4 positif ya. 1,4 positif nih. Ya, 1,4 positif. Berarti kalau 1,4 itu di mana nih? 1,4. Peluangnya 1,4 ya. Kira-kira di mana 1,4 di sini ya peluangnya. Nah, di sini kita lihat 1,4 posisi. Ini 1,4. Nah, kira-kira garisnya mana nih 1,4? Nah, kok jadi turun lagi ya? Nggak bisa diinikan nih. 1,4 kira-kira kalau kita kasih ini aja lah ya. Nah, kita kasih 1,4 tuh kira-kira di sini. Nah, 1,4 ya. Nah, lalu tadi kekuatannya berapa? Internalnya itu 7,13 ya, 13 lah ya, dikurangi 5,46. 5,5 adalah 1,6. Ini 1,6. Nah ya, jadi 1,6 itu posisinya di mana kira-kira? 1,6 kira-kira posisinya di mana? 1,6 kira-kira. Kenapa ini? 1,6 ya. Satu koma enam. Nah berarti ini strateginya ya di 1,6 ya. Nah ini berarti strateginya di sini Pak Ibu ya. Ada di apa nih? SO ya. Berarti strateginya di strength opportunity ya. Strategi SO Pak Ibu ya. Nah, okay. Itu posisinya di strength opportunity gitu ya. Nah secara teori gimana di strength opportunity ini?
Ya, di strategi itu seperti apa strategi SO ini ya, kembalikan lagi kepada teori ya. Oke. Sampai sini ada di pertanyaan ya, misalkan bisa diikuti Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti menentukan strategi itu kira-kira seperti itu. Ada di sini, ada di SO. Kalau di sini apa namanya? Di sini apa nama strateginya apa di sini weakness ST ya, di situ ST ya. ST. Nah, situ ST. Bukan ST ya, ST gitu. Itu ada di ST. Nah, ya. Kalau di sini apa di sini? Strateginya apa di sini? WT. Weakness trade ya. Oke, strategi di WT ini. Nah, di sini apa strateginya? WO ya. Nah, WO. Strateginya di WO. Apa WO? Strategi. Jadi SO, WO, ST, WT. Nah, kebetulan sekarang posisinya di SO ya. Nah, strength opportunity. Apa katanya SO itu? Menggunakan kekuatan, ya, gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kekuatannya di apa saja tadi? Kembali lagi ke sini. Kekuatannya ada di definisi diferensiasi pelayanan, citra rumah sakit, jenis ya. Ada 6. Peluangnya apa? Peluangnya ini pendapatan masyarakat naik, perkembangan penduduk terjadi, pendidikan masyarakat naik ya, persaingan rendah, kesadaran akan kesehatan tinggi, lingkungan masyarakat juga mendukung. Kira-kira mau bikin program apa? Setelah kita mengetahui mengawinkan antara opportunity sama strength sama opportunity SO gitu ya. SO. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Bapak ya. Oke. Jadi strateginya itu di SO. Strateginya hasil olahan tadi seperti itu. Ya. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai situ? Lumayan ikuti. Lumayan Bapak Ibu ikuti ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Strategi SO itu apa, nanti kita ambil lanjut. Boleh Ibu bertanya? Enggak, Dokter Fatima, gimana? Kalau tadi kan untuk penentuan itu pakai kuesioner. Nah, Iya. kalau misalkan kita nggak pakai kuesioner, hanya poin-poin aja gitu ya, kita urutkan dari misalkan dari rapat hasil bersama, strength-nya apa, weakness-nya apa, dan itu dibentuk poin-poin. Maksudnya jadi bentuknya bukan kuesioner, apakah itu bisa tetap diaplikasikan di sini atau tidak? Terima kasih. Ya bisa Bu. Jadi itu sih kuesioner mah teknis saja kuesioner. Kalau misalkan kumpul nih tadi kan ada 10 orang, Ibu kumpul 5 orang, ya 5 orang itu aja. Yuk kita sepakat di berapa, tapi ketika Ibu misalkan ternyata dari 5 orang itu nggak ada yang sama, ada yang 5, 6 gitu ya. Yuk kita rata-ratakan, nggak usah pakai kuesioner gitu ya. Yang penting kita paham terhadap poin yang akan kita nilai gitu Bu. Misalkan citra atau misalkan kualitas dokter ya, atau mutu dokter, mutu pelayanan misalkan ya. Kita sepakatilah bersama bahwa kita ini punya keunggulan. Nah, tapi keunggulan di berapa? Unggul sekali kah? Atau unggul tapi di atas rata-rata misalnya gitu ya. Di atas rata-rata berapa? Mungkin ada di 7 gitu kan. Ya udah sepakat 7. Tapi tetap ada yang bilang di bawah 7. Ya udah kita rata-ratakan. Nah, boleh aja seperti itu. Ini kuesioner ini teknis saja ketika orang agak sungkan untuk mengatakan sesuatu, kalau ditulis itu kan itu bebas orang gitu ya, mau menilai gitu ya. Anapun di situ mungkin seneng, gemes, itu terserah. Yang penting dia menulisnya seperti itu. Kita rata-ratakan saja gitu.
Gitu. Kalau hanya cukup dengan judgement aja, kita perkiraan berapa, sepakat di 5, ya udah 5, sepakat di 9, ya udah 9 gitu. Gitu aja. Tapi untuk menghindar, jadi sebetulnya kalau strategi itu sifatnya kualitatif, Bu. Tapi supaya tidak terlalu subjektif, ya ada sedikit objektif, maka dibuatlah secara kuantitatif, ya perhitungan secara kuantitatif, supaya ada argumen lah, ada alasan begitu ketika menentukan strategi tertentu begitu. Kenapa strateginya SO misalkan, Bu, ya keinginannya di SO, tapi apakah ini didukung oleh semua? Ternyata tidak. Mungkin di SO itu gimana keinginan kita, udahlah kita SO saja lah strateginya, kan nggak bisa begitu gitu maksudnya. Gitu, Bu. Ya. Gitu, Bu. Ada lagi yang lain boleh? Ya. Terima kasih. Ya, benar gitu kan. Menghitungannya kan tidak sesusah hitungan di dunia kedokteran ya. Mudah aja kan, hanya tambah kali bagi gitu aja kan, seperti itu ya gitu. Itu baru sampai ke penentuan strategi SO-nya. Jadi strength opportunity itu ya, seperti itu. Kita belum menentukan, dari situ adalah bagian itu baru strategi secara umum ya. Nah, dari situ harus turun, berarti di situ yang utama itu banyak di peluang dan di kekuatannya ya, seperti itu. Nah, lalu nanti dari situ berarti lebih positif ya, istilahnya kondisinya itu kondisi yang positif, tidak yang tidak yang negatif. Beda misalkan di WT ya, weakness rate, nah situ ada positif, ada juga negatifnya, ada kekuatan juga ancamannya begitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan lebih kepada yang positif, kalau strategi itu harus diusahakan posisinya di posisinya itu di positif lah begitu ya, posisinya di positif, di mana untuk meningkatkan motivasi ya, motivasi kita untuk mengembangkan, untuk menjalankan roda organisasi khususnya di bidang pemasaran ya. Kalau misalkan di posisinya di katakanlah di likuidasi ya, posisinya di stabilitas, nah ini kurang menantang begitu ya. Tapi kalau di pengembangan, nah itu sangat menantang gitu. Yang lain, bagaimana yang lain? Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan kalau ada pertanyaan ya. Mungkin ada, Prof. Jadi kalau untuk strategi SO atau WO yang akan kita ambil, itu apakah berdasarkan tadi ranking itu, atau memang ya udah tadi seperti tadi ditentukan aja gitu langsung, karena memang kita udah tahu nih ke arah mana kita mau buat perusahaan atau bergerak rencana pemasaran seperti apa. Jadi apakah memang kita harus hitung-hitungan seperti itu dulu, apa langsung bisa ditentukan? Ya, itu mah kesepakatan bersama. Berarti bisa langsung pilih gitu ya strategi. Udah kita kesepakatan kita di SO. Mungkin kalau ditanya dasarnya apa di SO gitu kan? Karena strategi itu yang harus menyusun strategi itu kan pengelola ya. Yang harus membuat strategi program itu pengelola. Nah ya, namun demikian pengelola itu jangan terlalu subjektif ya, maka akan didampingi oleh katakanlah tim ahli atau mungkin kasarnya konsultan ya, supaya lebih objektif gitu Pak, supaya lebih objektif. Karena itu setiap pengambilan keputusan, karena mengambil SO itu pilihan, bisa saja ada SO, ada WO, ada ST gitu kan. Namun demikian SO itu sebagai alternatif pertama. Apakah ST, WT tidak perlu dibuat? Perlu juga dibuat Pak, karena itu sebagai alternatif. Ya,
sebagai alternatif. Digambarkan seperti ini Pak. Digambarkannya seperti ini Pak. Nah ya, digambarkan seperti ini. Kelihatan ini? Kelihatan. Nah, digambarkan seperti ini Pak. Nantinya. Nah gini Pak tuh ya. Misalkan gini, ini contoh juga ya. Ini sekedar bayangan saja, sebagai contoh saja Pak ya. Ini coba dari data ini agak beda, ini agak beda ya Pak ya. Ininya hanya gambaran saja contohnya. Ini kan ada SO, ada WO, ada ST, ada WT. Semuanya dibuat. Nah, misalnya begini. Kita bandingkan antara SO ya, antara strength sama opportunity. Strength-nya ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, terlihat. Memiliki tenaga kesehatan, adanya peluang melengkapi pelayanan laboratorium contoh. Nah, di sini berarti ada hal yang perlu diwujudkan di sini, ya. Nah, gitu. Misalkan sebentar, kalau ini gambarannya nggak begitu jelas ya, bentar. Saya harus sebentar Pak, supaya ini sebentar. Saya coba untuk punya gambaran sebentar Pak. Saya ini dulu supaya jelas. Sebentar. Materi show. Nah, nanti dibuat begini, Pak. Oh, maaf, ini dalam Word ya, ini contoh saja. Sorry. Nah, gini, Pak. Ini kan misalnya gini, ada W1 berat, SO ya sebenarnya. Yang SO saja. Nah, ya. Ini Pak, SO ya. Di sini ada contohkan di sini ya. Pak. Masih kelihatan ini kan ya, Pak? Ya, kelihatan. Nah, di sini ada S1, S2, S3, S4, artinya strength 1 sampai strength 4, apa saja dari pemeriksaan laboratorium pesaing lebih tinggi, punya pesaing. Pemeriksaan rujukan dari dokter praktek swasta dan poliklinik. Menerima rujukan. Layanan tes kesehatan medikal, check up ya, karyawan perusahaan, program jaminan kesehatan ada BPJS. Ini adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki ya. Nah, lalu di O-nya ada apa? Di O-nya ada lokasi, sumber daya manusia ya. Ada apa lagi? Ada tarif ya, terjangkau ya. Ada lagi apa? Dan lain-lain begitu ya. Maka strateginya adalah untuk apa? Supaya terwujudnya laboratorium, klinik. Ya, ini yang diharapkan. Dari situ ya, bentar, ini harus ini dulu. Nah, ini Pak. Jadi kawinan, ini istilahnya kawin ya. Kawin antara strength dan opportunity, ini strateginya. Nah ya, strateginya di sini harus terwujudnya laboratorium ya, sebagai pilihan utama. Gimana supaya laboratorium ini menjadi pilihan utama? Apa yang harus diupayakan? Nah, S1, S3 sampai S5 tidak ada S2-nya. O1, O2 sampai O9 ya. Nah, ini apa? Pengembangan program pemasaran. Berarti di sini ada marketing mix-nya harus dikembangkan.
Nah, gitu ya, gitu. Nah, ya, harus dikembangkan. Sorry, ini tidak termasuk. Nah, ya, nah gitu Pak. Jadi ada apa apa namanya? Istilahnya apa ya? Perpaduan lah ya, perpaduan antara opportunity ya, peluang, ini opportunity ya, sama trade sama ya, sama strength maksud saya. Strength ya, sama strength itu ini strateginya. Ya, nah seperti itu Pak. Nah, untuk SO, sementara untuk apa WT nih, WT ada ancaman, ada weakness, ancaman dan weakness, tuh ya. Nah, strategi SO itu apa? Tadi gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Tapi kalau strategi WT ya weakness trade, nah, di sini berarti apa pendapatnya, petunjuknya ya, berarti kurangi kelemahan untuk menghindari ancaman ya, kurangi kelemahan untuk menghindari ancaman. W1 ya, nih weakness 1 itu apa? Klasifikasi laboratorium tingkat pratama, belum tingkat utama. Ancamannya aja berdekatan dengan laboratorium pesaing ya, tuh trade 1 nih, trade 5, pengelolaan limbah, masalah juga ancaman. Nomor 6 apa? Beralihnya pasien ke laboratorium lain. Maka harus apa strateginya? Pengembangan layanan laboratorium. Jadi melihat kondisi seperti ini, pelayanan harus lebih baik, harus dikembangkan. Nah, gimana cara mengembangannya? Silakan nanti berikutnya. Itu strateginya. Ya, Ibu. Kalau IPAS itu sendiri apa, Pak? IPAS dengan EPAS. IPAS itu internal faktor analisis summary. Ya ini IPAS itu adalah ini Pak. IPAS itu ya, IPAS itu kan internal faktor analisis summary. Berarti hanya istilahnya summary dari berbagai aktivitas kondisi internal. EPAS summary dari kondisi eksternal. Tetapi IPAS EPAS itu harus menjadi lebih jelas lagi. IPAS itu harus mengungkapkan, harus terungkap tentang kekuatan dan kelemahan. EPAS harus terungkap tentang peluang dan ancaman. Gitu Pak. Nah, jadi ini tuh asalnya dari IPAS EPAS ini Pak. Ya, yang ini nih Pak. Sorry. Ini tuh dari IPAS EPAS kan Pak asal. Gitu. Ya. Ini tuh dari IPAS EPAS. Gitu Pak. Ya, internal gitu. Ini dari EPAS. Ya, itu dari EPAS. Gitu Pak. Akhirnya ini strategi. Nah, gitu Pak. Jadi ada dasar lah. Ketika menentukan strategi itu ada dasarnya begitu. Apa dasarnya? Ya ini harus perhitungan. Begitu Pak. Nah, jadi nanti, nah ini kan baru strategi. Pengembangan layanan laboratorium seperti apa pengembangannya itu? Nah, nanti berikutnya di program pengembangannya ini kan baru strategi disarankan. Peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan apa? Apa yang dilakukan semua ditingkatkan atau mutu pelayanan di depan, mutu pelayanan apa ya? Yang penting harus meningkat lah gitu. Bahkan nanti mutu pelayanan yang apakah mutu pelayanan di administrasi atau mutu pelayanan di proses pemeriksaan. Berarti kalau hanya administrasi, Pak ya, mohon maaf nih. Kalau hanya administrasi itu teorinya teori dari para suraman TERA, tangible, empathy, reliability, responsiveness. Kalau dia hanya asuransi, administrasi lah. Tapi kalau sudah mulai kualitas rumah sakit, kualitas pelayanan rumah sakit menggunakan teori dari IOM, karena di situ ada
8 dimensi yang mengungkapkan misalkan kinerja dokter, waktu dokter memeriksa, ya, kinerjanya banyak sekali yang langsung menyangkut tentang dunia kesehatan. Kalau tera dari para suraman itu bersifat umum, untuk perbankan, ya, bersifat umum lah untuk beberapa instansi, tapi lebih kepada administrasi, walaupun mungkin juga ada kepada kinerja daripada SDM. Tapi kalau dunia kesehatan harus lebih spesifik, Pak. Itu ya. Bahkan waktu pelayanan saja jadi masalah kan. Telat dokter, telat meriksa bisa dimasalah gitu. Nah, gitu ya. Beda sama telat administrasi mungkin tidak terlalu masalah. Karena dokter menyangkut menyangkut manusia kan begitu. Salah diagnosa, salah ngasih obat masalah juga kan. Tapi kalau administrasi tidak langsung bermasalah gitu. Hubungan apalagi kalau di sosial itu hubungan struktural. Kalau di dunia kesehatan hubungan fungsional, ya. Kalau misalkan orang sakit mata dikasih obat batuk nggak begitu. Khusus obat ini untuk sakit mata, obat ini khusus untuk sakit perut, obat ini khusus untuk sakit hati, kan setiap sesuatu yang dimasukkan memiliki fungsi tertentu, korelasi dengan penyakit. Tapi kalau di dunia sosial tidak seperti itu. Kalau katakan rektor bermasalah, belum tentu dekan ataupun wadek ya, tetapi itu bermasalah. Direktur rumah sakit bermasalah, belum tentu dokter juga berdampak masalah pada dokter, karena itu hubungannya struktural, bukan hubungan fungsional. Gitu Pak ya. Baik. Ada pertanyaan silakan. Ini ada 20 orang, silahkan. Yang bertanya baru 2 orang. Tapi kalau sudah ngerti boleh, tidak apa-apa ya. Izin Prof bertanya. Gimana Pak Di? Punten Prof, untuk analisa SPOP yang tadi dokter sampaikan, rencana itu akan membuat studi kelayakan laboratorium kalibrasi alat kesehatan di rumah sakit tempat saya bekerja. Paling yang ditanyakan itu respondennya siapa ya, Prof? Apakah dokter-dokter yang menggunakan alat kesehatan ataupun perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya? Karena SPOP-nya saya rasa tadi dokter sampaikan sangat cocok apabila membuat judul studi kelayakan laboratorium kalibrasi di rumah sakit tempat saya bekerja. Mungkin itu, Prof. Baik. Jadi gini Pak, kalau untuk perencanaan strategi, baik strategi perusahaan, strategi bisnis, atau strategi fungsional, khususnya di bidang pemasaran ya, itu pakai analisis SWOT rasanya harus gitu. Ya. Tetapi kalau studi kelayakan, karena studi kelayakan itu sesuatunya belum ada, begitu ya, artinya kita ingin membeli katakanlah alat ya, alat ini misalkan CT scan lah ya, misalkan, atau apa tadi kata Bapak ya. Nah itu, karena kalau studi kelayakan itu barangnya belum ada atau kondisinya belum ada, ingin diadakan begitu Pak ya, ingin menjadi ada. Nah, di dalam menjadi ada, kalau teori di dalam manajemen itu harus memiliki kelayakan. Ya. Kita analisa itu harus memiliki kelayakan. Layak apa? Layak secara hukum, layak secara teknis, layak secara pasar, layak secara pemasaran, layak secara keuangan. Tuh ya. Misalnya contoh begini. Secara pasar, pasar itu kita melihat apakah alat ini pasarnya atau yang membutuhkan alat ini kira-kira banyak tidak begitu. Misalkan sekarang begini, untuk penyakit jantung, maka di kota Bandung lah katakan dia, di dinas apa yang berhubungan dengan penyakit jantung,
berapa yang sekarang mengalami sakit jantung. Itu berarti ada di data ya. Oh, ada di data sekian. Dari 1 juta orang berapa yang sekarang mengidap penyakit jantung. Nah, misal begitu kan. Nah, kita mau apakah masih ada peluang nggak kita untuk memanfaatkan orang-orang yang sakit seperti itu? Oh, ada. Berarti itu kelayakan pasar. Nah, sekarang kelayakan pemasaran. Nah, kelayakan pemasaran itu berhubungan dengan produk yang atau jasa yang akan kita tawarkan. Nah, ya, kira-kira yang kita tawarkan itu seperti apa? Apakah dibutuhkan atau kurang dibutuhkan? Nah, dari segi makanya pasar itu diantaranya adalah ada kebutuhan, keinginan, ada kemampuan, ada kemauan. Oh, ternyata ada ya, secara pemasaran bisa di ini. Lalu secara keuangan. Nah, apakah nanti konsumennya akan banyak atau konsumennya akan sedikit ya? Ini berhubungan antara pemasaran dan keuangan. Kalau misalkan ternyata banyak kemungkinan, maka kita analisa cash flow-nya ya. Cash in-nya gimana nih? Nah, ternyata secara keuangan setelah dihitung pakai metode keuangan, ada IRR, MPP dan lain-lain. Ternyata jika katakanlah pasarnya sekian, kegiatan pemasarannya memungkinkan, maka kita akan mendapatkan pasien per tahun sekian. Nah, oleh karena itu secara keuangan layak. Nah, berarti udah layak pasar, layak pemasaran, layak keuangan. Nanti berikutnya layak teknis. Nah, kira-kira orangnya ada nggak, dokternya ada nggak yang mengoperasikan, ya? Itu ada nggak, termasuk dari segi teknis ya, karena teknis itu ada mesin, ada SDM-nya, gitu kan ya. Nah, ternyata layak, ada ahli dokternya begitu ya. Lalu secara hukum, layak hukum tidak? Oh, ternyata hukum. Nah, berarti semua itu harus memiliki kelayakan. Pernah ada mahasiswa MMRS meneliti begini. Di rumah sakit kecil di Cimahi dia melakukan riset. Ternyata secara teknis layak. Secara hukum layak, ya. SDM layak lah gitu ya. Tapi secara pemasaran tidak layak. Karena apa? Pasiennya sedikit gitu Pak. Nggak mungkin menyediakan CT scan. Nah gitu ya. Secara teknis layak. Secara keuangan nggak layak. Karena apa? Konsumennya tidak banyak gitu. Sehingga entah kapan ini bisa BFP CT scan itu. Kecuali kalau dia kerjasama dengan rumah sakit kecil yang ada di Cimahi. Nah ketika perlu CT scan, nah, datanglah ke situ. Nah, itu kan lebih bagus. Jadi ada kerjasama kolaborasi ya, termasuk mungkin kolaborasi dalam pembiayaan. Oh, sehingga ini layak secara pasar begitu. Kalau hanya klinik rumah sakit yang kecil itu, secara ini tidak bisa, sehingga ini tidak bisa dilaksanakan begitu. Gitu Pak ya. Nah, contoh sekarang misalkan ada mahasiswa Bu Sri apa namanya? Dia membuat laboratorium di rumah sakit Limiati yang di Jalan Riau. Nah, itu ya. Itu dia membuat itu ya, maksudnya kelayakan. Ada ininya tesisnya di saya ya. Kalau mau lihat silakan. Itu dari berbagai aspek layak, tinggal dilakukan ya. Itu dan itu juga disetujui sebelum itu oleh pimpinan rumah sakit. Silakan diteliti dan manfaatnya ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi suku beruntung, karena kalau nyuruh orang lain konsultan membuat studi kelayakan mahal Pak. Mahal, bisa puluhan juta atau mungkin bisa ratusan juta kalau untuk rumah sakit. Tapi kalau sendiri begitu ya, yang penting ada didukung juga oleh dari internal ya, dari pemik sebagainya, itu mungkin mudah begitu ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi analisis SWOT-nya, karena ini belum ada barangnya, belum ada. Jadi mau dilihat dari mana kekuatannya gitu Pak. Barangnya begitu Pak Yudi. Ya. Bapak teruskan kalau ingin membahas tentang mengkaji tentang studi kelayakan, kita diperbolehkan.
Tapi wayahna Bapak akan belajar banyak. Tapi kan belajar banyak lebih bagus kan? Bapak jadi dituntut, dipaksa untuk belajar banyak. Tapi hasilnya lebih, yakin lebih bagus. Begitu, ya. Misalnya ada tuh Pak ya, Bu, aduh lupa lagi namanya ya, dari Limiati itu. Kalau Bapak ke ruangan saya itu ada, sengaja saya yang bagus-bagus saya simpan di meja saya. Walaupun meja saya jadi bertumpuk banyak, tidak apa-apa lah gitu ya. Yang penting Kita ke kampus. yang penting mahasiswa terlayani lah seperti itu. Itu Pak Terima kasih. Yudi. Ya. Terima kasih Pak. Nanti main-main ke sana Pak. Main mangga. Kalau Bapak mau ngopi juga silakan. Mengkopi bukan. Mau ngopi juga Mau boleh. ngopi. Kopi ada. Boleh Pak begitu. Atur. Iya. Itu Pak Yudi. Prof. Sami-sami. Yang lain, ada yang lain silakan. Jadi kalau studi kelayakan tidak selalu dituntut untuk membuat analisis SWOT ya begitu. Mangga barangkali ada yang mau didiskusikan begini, kita baru menentukan strategi, nanti belum menentukan strategi pasarnya ya. Nah, kalau nanti kalau bisa diusahakan ya kelompok lah ya. Kelompok membuat strategi pemasaran terserah mau mungkin bisa 3 orang membuat strategi pemasaran, boleh di klinik, boleh di rumah sakit, boleh di poliklinik gitu ya. Caranya begitu ya. Sehingga nanti tidak perlu UAS lagi, dari situlah penilaian UASnya begitu. Ya, ada silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan silakan. Kalau mau dicoba boleh Pak Wi ya. Dicoba poin-poin dari ini ya, poin-poin dari ini, misalkan ketika Bapak menganalisa menggunakan ini, poin-poinnya coba dianalisa ya di tempat Bapak sendiri, apa saja nih tentang strength-nya, weakness-nya ya. Saya yakin jangan hanya 6, perbanyak aja tidak apa-apa ya. Misalkan ada 18, ada 15, ada 20, mangga. Yang penting ini sudah mencakup semua ya. Kalau di rumah sakit pasti banyak, tapi kalau di klinik mungkin bisa lebih sempit lagi begitu ya. Jumlahnya ini ya, mungkin ya di atas 6 dan sebagainya begitu. Seperti itu ya. Jadi dicoba bolehlah. Jadi sekarang dibuat kelompok begitu ya. Dibuat kelompok 3 orang lah ya, satu kelompok untuk merancang strategi pemasarannya begitu Bapak Ibu ya. Dibuat sama-sama ya. Nah, minggu depan kita coba membuat yang namanya strategi pasar ya, STP. Bagaimana strategi pasarnya begitu. Selanjutnya Pak Ibu ya, sambil menunggu kalau ada yang mau diskusikan, kita coba untuk ini Bu ya. Ini Pak Ibu ya. Pakailah pengabsenan. Pakai barcode Bu Ibu ya. Bisa kan pakai barcode? Ibu pakai barcode bisa ya? Pengabsenan? Belum pernah. Belum pernah? Ya, belum pernah. Belum pernah kalau gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan ngabsen ya. Saya akan ngabsen. Silakan dibuka videonya. Akan ngabsen ya. Nih, kalau yang dari Pak Perdi itu bagi dosen yang tidak melakukan seperti saya ini, sehingga disediakan
daftar begitu. Kalau saya langsung aja di sini ya. Baik. Penting. Ya. Salsabila ada? Sorry. Mana sih? Ini kelihatan ya Pak Ade ini? Ya, kelihatan. Salsabila ada? Nggak ada. Ajaria ada? Hadir, Pak. Hadir. Anissa belum ada. Klavi Hadir, Pak. hadir. Muhammad Goldi Hadir, Pak. hadir. Nah. Oke, ya sambil dilihat ya. Marcela nggak ada, belum ada ya. Lalu Yudi, Pak Yudi ada ya. Oke. Hadir, Pak. Bentar, Pak. Siapa? Marcela? Lagi ya, Pak. Nah, lalu Peti ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Andrew Hadir, Pak. hadir. Gisela Hadir. hadir. Gilang ada? Ada. Pak Ade hadir. Hadir. Roni ada? Hadir, Pak. Hadir. Rifka belum. Sevita Hadir, Pak. hadir. Randi Hadir, Pak. hadir. Nazira Hadir, Pak. hadir. Silvana Hadir, Pak. hadir. Sapanisa Hadir, Pak. hadir. Indah Hadir, Pak. hadir. Siti Nur belum ada. Rani Monica Hadir, Pak. hadir. Fitria Hadir, Pak. hadir. Baik ya, bisa kembali lagi ke atas. Siti Nur tidak ada ya. Siti Nur tidak ada. Oke. Rifka tidak menjawab, dipanggil. Gilang tidak menjawab. Terus Anissa Jahwa tidak jawab. Salsabila tidak menjawab ya. Nah, berarti yang Maaf, Pak. Anissa Zahwa hadir. Anissa Jahwa hadir. Ada lagi? Salsabila, Hasibullah ya, ada. Yang hadir 19, yang alfa 4. Baik ya. Baik itu ya. Berarti semuanya ada seharusnya 23. 23 ya? Ya, 23 betul. 23 betul ya. Baik. Baik Pak Ibu ya. Nah, itu sudah. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, ya saya nanti kirim saya ke Pak Ade ya. Ke Pak apa ya saya kirim. Perlu nggak yang tadi? Sepertinya sudah pernah ya. Udah pernah? Excelnya, Pak. Yang Excelnya tadi. Bobot. SPWT. Yang Excel udah pernah? Belum ya? Belum. Yang SPWT belum. Belum ya? Belum. Nanti saya kirim ya ke Pak Ade. Kalau udah Ya. pernah ya. Ya, baik ya. Terima kasih. Baik, Baik. ya saya izin untuk screenshot dulu ya, Pak Ibu silahkan dibuka dulu itunya. Videonya dibuka dulu ya, Bangga. Dibuat Pak Ibu ya, mencoba dibuat itunya.